Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Zahra dengan NIM 220202015. Di sini saya dari kelas PA, angkatan 2022. Saya akan melaksanakan ujian akhir semester dengan tugas membuat video dari mata kuliah Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia MPD. Di sini saya akan menjelaskan dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu memiliki 7 ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, asbabun nuzul surah Al-Fatihah ini berhubungan dengan momen Rasulullah SAW di Gua Hira. Surah ini memiliki 7 ayat, dan ayat pertamanya memiliki istimewaan, yakni di ayat pertama surah Al-Fatihah, yakni lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, surah Al-Fatihah ini disebut dengan Al-Fatihah karena surah terletak pada awal Al-Quran atau pertama dalam Al-Quran. Surah ini berisi tentang pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki makna permohonan dan doa dari manusia. Jadi di surah ini surah Al-Fatihah ini surah yang sering kita sebutkan atau kita bacakan di dalam salat kita 5 waktu. Karena di surah Al-Fatihah ini semua umat muslim tentunya bisa membacakannya karena sering kita bacakan pada ibadah-ibadah kita atau sholat kita. Jadi surah Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah dan surah ini juga momentum momen dalam Rasulullah SAW di Gua Hira. Selanjutnya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di surah Al-Ikhlas ini asbabun nuzulnya berkata dari riwayat Imam Ahmad At-Tirmizi, kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, sifatilah Tuhanmu." Maka lantas Allah akan menurunkan surah Al-Ikhlas hingga selesai. Dan riwayat Ibnu Katsir berkata, orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, kabarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan surah Al-Fatihah. Maka kan ya kita ketahui dari arti surah Al-Fatihah ini bahwasannya mengatakan Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu tidak diranakkan dan tidak pula diranakkan, tidak pula beranak, dan tidak ada yang bisa setara dengannya. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang tidak beranak, yang digambarkan tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan beliau. Karena itu bisa menjadi pedoman untuk kita sebagai umat muslim, bahwasannya surah Al-Fatihah ini bisa kita telaah siapa sih Allah yang sering kita tanya-tanya, bahwasannya surah Al-Ikhlas adalah jawabannya. Selanjutnya surah Al-Falaq yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sebelum nuzul surah Al-Ikhlas ini adalah karena Nabi Muhammad, ceritanya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Asham di Madinah. Labid ini mensyiar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan media menggunakan rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang rontok. Bisa disebut dengan rontok karena zaman dahulu rambut Nabi Muhammad SAW ini ketika sedang disisir rontok, banyak sekali umat-umatnya yang mengambil rambut dari Nabi Muhammad SAW tersebut. Nah, sedangkan Labid bin
Asham ini mengambil rambut Nabi Muhammad sebagai media untuk mensyair Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa gigi sisir Nabi Muhammad serta benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk dalam jarum. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dengan menurunkan surah Al-Falaq serta An-Nas untuk menangkal sihir tersebut. Setiap satu ayat dibacakan, maka satu sihir itu terlepas ikatannya hingga Nabi merasa lebih ringan karena terlepas dari sihir labid dari kaum Yahudi tadi. Ketika ayat selesai dibacakan, terlepaslah seluruh ikatan di syair di dalam Nabi Muhammad SAW. Sungguh mulia surah ini yang Allah turunkan untuk menolong Nabi Muhammad SAW, karena surah An-Nas dengan Al-Falaq dan An-Nas bisa menangkal atau membuang syair-syair yang diberikan syair yang diberikan yang dirancang oleh kaum Yahudi untuk memberikan kejahatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan surah ini bisa melepas syair tersebut dari badan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Selanjutnya surah Al-Kafirun yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi asbabun nuzul surah Al-Kafirun adalah latar belakang turunnya Al-Kafirun yang menarik untuk diketahui. Surah ini diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjawab ajakan dari kaum kafir Quraisy yang ingin mengajak Nabi Muhammad SAW berhenti dari dakwah untuk berdakwah tentang dakwah ajaran agama Islam, dan berhenti untuk mengajak Nabi Muhammad untuk beriman dan beribadah bersama, untuk mengikuti ibadah mereka, untuk seiman dengan mereka. Mereka menawarkan harta, tahta, benda, tetapi Nabi Muhammad SAW menolaknya. Lalu Allah turunkan surah Al-Kafirun ini untuk menjadi jawaban serta ajakan bertoleransi kepada kaum kafir Quraisy untuk tidak mengajak Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama mereka. Karena di surah ini menjelaskan agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memerintahkan kepada kita ajakan bertoleransi kepada kaum kafir Quraisy, kepada kaum-kaum yang berbeda agama dengan kita Islam. Maka kita harus bertoleransi karena menjelaskan bahwa tidak ada kompromi dan akidah ibadah serta pentingnya toleransi dalam surah ini tadi. Maka Masya Allahnya di surah ini kita bisa kita tidak dilarang untuk berteman kepada teman yang beda agama dengan kita, tetapi di sini dijelaskan oleh Allah bahwasanya harus ada rasa toleransi kita sebagai umat Islam, karena kita hidup di Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari situ kita bisa mentelaai bagaimana agama lain, tetapi kita harus teguh dalam keimanan kita, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin, yang mana artinya wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari asbabul nuzul surah Al-Baqarah ayat 153 ini menjelaskan tentang bahwasannya orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka ingin melihat Allah secara langsung, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 55.
dan surah An-Nisa ayat 153. Mereka menganggap dirinya itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala, serta rasul-rasul Allah, dan ingin melihat Rasulullah secara langsung tanpa perantaran. Allah menjawab dengan mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang sabar dan beribadah kepadanya, akan ditemani olehnya. Jadi ketika kita sabar, kita ibadah, kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah ampunan yang saya harap. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.